harus ambil bibitnya. Udah gitu pakai kuota ekspor lagi. Kemudian harganya dulu waktu saya larang, harganya 30.000, 40.000, bahkan sampai 60.000 bibit lobsternya dari nelayan. Sekarang setelah dilegalkan, diatur dengan kuota, nelayan cuma dapat 7.000, 15.000. Ekspor benih lobster dengan ukuran panjang karapas di bawah 8 cm dan juga beratnya kurang dari 200 gram. Nah, memang panjang karapas atau cangkang kerasnya ini diatur di bawah 8 cm, beratnya juga harus kurang dari 200 gram. Ini yang dilarang. Tetapi sebenarnya pelarangan ini tidak mutlak, dalam arti ekspor masih bisa dilakukan jika ukuran dan berat dari lobster ini sudah di atas 8 cm dan juga beratnya sudah lebih dari 200 gram. Kemudian mengapa Susi Pujiastuti ini mengeluarkan aturan seperti ini? Kita akan lihat kemudian di selanjutnya. Di sini ada dua tujuan besar mengapa pelarangan ekspor benih lobster ini dilakukan. Yang pertama adalah Susi khawatir bahwa populasi lobster semakin menurun di alam. Ia khawatir dengan besarnya ekspor benih lobster ke Vietnam ini akan membuat kerusakan ekologi. Ia pun menjelaskan di beberapa wilayah dulu itu mudah untuk menemukan lobster, misalnya di Pangandaran, Cilacap begitu. Namun belakangan cukup sulit untuk mendapatkannya. Nah, menurutnya dulu di daerah Pangandaran itu sehari bisa mendapatkan tidak kurang dari 1 ton. Nah, sekarang paling banyak ini hanya sekitar 50 kg. Ia tidak ingin lobster ini bernasib sama dengan ikan sidat yang menurutnya kini sudah punah karena benihnya diperbolehkan untuk ekspor untuk kemudian dibudidayakan. Itu alasan yang pertama. Untuk alasan kedua, di sini dikatakan bahwa ini untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui ekspor. Beberapa catatan juga kelihatan bahwa tidak memihak langsung kepada rakyat, tapi kemudian lebih banyak memihak kepada partai. Jadi beberapa tokoh partai kelihatannya mengambil keuntungan dari pola itu dengan menjual, mengatakan bahwa ini lebih menguntungkan rakyat dan lain-lain sebagainya. Dan saya lihat ada juga banyak ahli yang dipakai untuk membenarkan kalimat-kalimat itu bahwa ini seakan-akan untuk rakyat. Nah, tapi beginilah, ini Bapak Ibu ada yang menilai, ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah, saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diceritakan itu, mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Tapi sisanya yang 26 itu, 24 orang lagi siapa itu? Itu semua orang Indonesia. Kebetulan salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra. Dan saya juga nggak bisa komunikasi setiap saat. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Tapi ingat, tim saya kontrol selama dia tidak mengikuti kaidah apa yang sudah diputuskan dalam tim besar kita dengan melibatkan para ahli-ahli, juga kita akan larang. Kenapa sekarang diizinkan diekspor? Karena begitu mereka sudah beli, nangkep, tempatnya nggak cukup, sementara apa kita harus kembalikan ke alam lagi? Kita ingin seluruh rakyat kita makan. Rakyat itu bukan hanya nelayan saja, si pengusaha ini juga salah satu pilar yang penting juga. Ya namanya mafia, uang besar kan. Beli 3.000, 10.000, jual 30.000 kali ratusan ribu ekor. Karena kalau nangkap bibit gampang, pakai lampu dia datang sendiri. Tapi kan sama lama bawang putih, seperti beras, petani mau jual murah, tapi kita harus impor. Nah, ketahanan pangan itulah pola pikir dan dasar saya waktu menjadi menteri. Saya punya amanah, saya lakukan itu. Saya memikirkan meninggalkan legacy untuk melindungi para nelayan. Dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Menteri Pertahanan. Kemudian Direktur utamanya adalah Rahayu Saraswati yang merupakan anak dari Hashim Joyo Hadikusumo. Selanjutnya teman-teman, ada juga PT Maradeksa Karya Semesta yang komisaris utamanya adalah Iwan Darmawan Aras yang merupakan anggota DPR dari Partai Gerindra, dan juga perusahaan yang selanjutnya
PT Royal Samudra Nusantara, komisaris utamanya adalah Ahmad Bahtiar Sebayang yang merupakan Kadep Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap Gerindra. Nah, terkait dengan laporan-laporan dari Tempo ini, Kapin pun ingin menampilkan keberimbangan berita dengan menunjukkan atau memutarkan pernyataan Edi Prabowo dalam rapat dengar pendapat dengan DPR beberapa waktu lalu. Masyarakat yang sudah tergantung hidupnya dengan nangkep benih, kemudian kita mau apakan? Kalau di stop, toh nyatanya kan penyelundupan banyak. Kalau Anda lihat tadi ya PPATK sudah menyentuh itu ada, dan dari kita juga udah punya data dari karantina ada datanya, uang masuk dari kita semua koordinasi kok. Jadi, nah ini kita harapkan segera mungkin ya ada peluang, ada hambatan, ada tantangan. Kita akan lakukan. Dicek saja, saya nggak mau menjawab dan saya nggak mau berdebat. Saya baru tahu juga kalau itu ada, dan lihat semua dari 31-an, 26 yang sudah dipublikasi, ini akan terus bertumbuh. Berapa orang selain Gerindra ada? Gerindra paling mungkin yang ada korelasinya 2, tapi 31, 26 itu kan ada 24 lagi yang bukan ada hubungannya dengan saya. Apa itu dianggap saya memihak? Ya kan gitu. Saya tidak bermaksud berdebat. Kalau ada yang salah, saya dianggap memihak siapa saja, memihak orang terdekat saya. Silakan dikoreksi saya. Kalau saya mendapat, mereka nggak bisa lagi nangkap benih-benih lobster, begitu nangkap ditangkap polisi. Ya benih-benih lobster saat itu jadi seperti narkoba. Hingga 5 perusahaan yang terkait dengan Partai Gerindra dari total 31 eksportir yang mendapatkan izin dari KKP.